kloter kedua. Nah, alhamdulillah itu saya diberangkatkan awal tahun 2023. Dan pesan saya, alhamdulillah saya itu mendengarkan kabar untuk umroh itu, hati saya langsung menangis, Mas, terharu dan nggak tahu harus berkata apa. Halo sahabat Cahaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Andri. Di sini saya sebagai host atau pembawa acara dari channel 3 Cahaya. Apa itu 3 Cahaya? Channel 3 Cahaya ini adalah channel yang menginspirasi tentang 3 amalan setelah kematian. Amalan apa saja? Yaitu amal jariah, doa anak yang solehah, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi channel 3 Cahaya ini akan menginspirasi teman-teman atau sahabat Cahaya semua dalam mengamalkan 3 amalan setelah kematian yang akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Seperti itu. Nah, dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah Regasport kali ini mendapatkan kesempatan ataupun momen memberangkatkan mitra kami, yaitu Titik Garmen untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, sebuah momen yang berharga ini adalah menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian, tapi bagaimana tentang kebermanfaatan bersama untuk orang lain. Umroh yang pertama kali ini alhamdulillah terlaksana di tahun 2023 kemarin. Nah, saat ini sudah ada di depan saya para alumni jamaah umroh di 2023 kemarin. Ada siapa saja? Nah, ini di depan saya ada Mas Faisal, ada Pak Sofianto, dan juga ada Bupat Mini. Oke, langsung saja kita berikan waktu untuk beliau-beliau memperkenalkan diri di sini. Monggo. Perkenalkan, nama saya Faisal Burhani. Saya owner Titik Garmen Faisal Untoronadi. Saya bergabung di Regasport dari tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Sofianto dari Titik Jahit Azizah 99. Pertama gabung saya di tahun 2020 akhir. Kenalkan, nama saya Sri Sufatmi, Garmen PTM Ngadirojo. Pertama gabung di Regasport tahun 2018. Jadi sahabat, perlu diketahui bahwa di tahun 2023 kemarin itu ada 11 jamaah dari Regasport yang umroh ke Tanah Suci. Beliau-beliau ini adalah perwakilan dari Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri sesi tanya jawab di sesi konten kali ini. Nah, maka dari itu mungkin nanti bisa diceritakan ya dari Bupat Mini, mungkin dari Pak Sofyan ataupun dari Mas Faisal, awal mulanya sebenarnya kenapa sih kok bisa berangkat umroh. Nah, itu tuh dari Bapak Ibu semua apakah menduga? Lalu jika ternyata diberangkatkan umroh, perasaan dari Bapak Ibu gimana? Monggo bisa diceritakan dari Mas Faisal, Pak Sofyan atau Bupat Mini, pertama kali itu kok tiba-tiba langsung berangkat umroh ke Tanah Suci? Awal mulanya gimana sih? Monggo, gimana? Awalnya tuh kita diundang ke pavilion. Undangannya itu tentang perkembangan garmen. Setelah itu ada undian itu diberi nomor. Kemudian nomor itu diacaan, terus kalau saya itu dapat nomor 3 kalau nggak salah itu. Jadi ternyata undangan itu bukan undangan untuk umroh. Belum tahu. Belum tahu Kalau itu akan ada umroh. Di berangkat umroh itu belum tahu. Kemudian dari Pak Jum itu langsung bilang kalau yang dapat urutan nomor 1 sampai 6 itu bulan Maret langsung berangkat umroh. Nah, pada saat itu kayaknya bulan Desember apa? Enggak, maksudnya pas kumpulnya Desember ya? Desember akhir tahun 2022. Kemudian Pak Jum bilang dari urutan nomor 1 sampai 6 yang dapat niku berangkat
umroh bulan Maret 2023. Dari Ibu Fatmini atau Pak Supriyanto gimana? Pertama kali itu langsung diberangkat umroh itu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu gitu? Ya, kalau saya ya Mas, kebetulan waktu itu, waktu ada dapat undangan, itu kebetulan saudara saya meninggal. Nah, waktu itu saya izin, saya ditelepon sama Mas Rahmat, kalau nggak bisa hadir, dimintain perwakilan. Nah, cuman saya bilang, kalau istri saya nggak bisa Mas, karena ini masih saudara. Dan akhirnya saya cari solusi, saya mau perwakilan ngambil operator saya. Nah, terus kemudian ya enggak apa-apa Pak, bilang gitu Mas Rahmat. Terus selang berapa menit itu telepon lagi, oh nggak usah Pak, enggak apa-apa, nanti di perwakilan dari manajemen aja gitu. Oh ya udah kalau gitu lah. Habis itu saya dapat WA. Waktu itu yang WA si Bu Saparti. WA saya, Pak, alhamdulillah jenengan dapat undian umroh nomor 1. Jadi insya Allah nanti Maret berangkat. Nah, waktu itu saya ya nangis Mas. Saya bener-bener nangis. Nangis, saya bener-bener nangis. Karena apa? Karena saya bertahun-tahun saya berdoa pengen sekali pengen ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Saya setiap saya kan sering maulid tiba. Nah, ketika Mahalul Qiyam saya berdoanya pasti pengen ziarah ke makamnya baginda Nabi gitu. Alhamdulillah ada jalan ini gitu Mas. Dari Ibu Fatmini, pripun pertama saya kali? kemarin kan mendapatkan undian nomor 11, kebetulan kan berangkatnya kloter kedua. Nah, alhamdulillah itu saya diberangkatkan awal tahun 2023. Dan pesan saya, alhamdulillah saya itu mendengarkan kabar untuk umroh itu, hati saya langsung menangis Mas, terharu. Dan nggak tahu harus berkata apa. Pokoknya hati saya itu langsung terharu sekali. Udah, jadi ternyata dari awal itu dari manajemen ataupun Pak Jum dan Bu Susi tidak memberitahu sahabat. Jadi kalau kita itu mau diberangkatkan umrah itu ternyata tidak diberitahu. Jadi tiba-tiba ya hanya kumpul biasa. Jadi Bapak Ibu ini hanya kumpul biasa, rapat rutin lah ya Pak Bu, rapat rutin manajemen dari Garmen, biasalah mitra dengan manajemen rapat, akhirnya tidak disangka-sangka ada undian, ya dikiranya itu cuman ngisi nomor apalah, ternyata itu adalah nomor untuk umroh. Jadi alhamdulillah sekali. Lalu lanjut bercerita, ternyata di bulan Maret itu dari Bapak Ibu sudah berangkat umroh. Nah, pertama kali itu berangkatnya itu gimana? Jadi pengalaman pertama perjalanan umroh, kami menggunakan travel dari Hasanah Tour. Dan perjalanan kami berangkat dari jam 8 malam sampai ke bandara jam 7 pagi. Pengalaman saya waktu itu naik pesawat pertama kali ke Mekah. Rasanya sangat bahagia sekali. Dan tidak bisa membayangkan besok sampai ke Tanah Suci dengan selamat. Ya, karena Ibu Fatmini ini sama Bu. Jadi saat itu pun saya juga ikut umrah, saya juga pertama kali naik pesawat ke Tanah Suci. Berapa jam Bu? 11 jam ya Bu ya? Kurang lebih 11 jam. 10 sampai 11 jam ya. Nah, gimana perasaannya sebenarnya? Bu Fatmini atau Pak Sofyan bisa bercerita sebenarnya? Ya. Kemarin kalau nggak salah dari Wonogiri naik bis, kemudian bis, sampai bandara pagi ya? Pagi, terus kemudian sore naik pesawat selama perjalanan 10 jam, dan itu pertama kali saya naik pesawat dan turbulensi ya kayaknya. Terjadi turbulensi lama, hampir 7-8 jam turbulensi. Nah, kalau agak takut. Sebenarnya saya kan juga ikut, tapi kalau dari saya pribadi ya, itu pengalaman perjalanan itu yang paling menarik kayaknya di pesawat. Perjalanan lah ya. Pesawat. Jadi jujur saya sendiri itu sempat turbulensi, cuaca buruk itu pesawat akhirnya ya
kayak gitu. naik turun. Tapi Saya sendiri juga takut. kalau yang tidur kan nggak berasa. Tapi saya nggak bisa tidur, Bu. Nah, satu. Kalau Pak Sofyan gimana itu pas turbulensi itu, Pak? Ya kalau saya sebenarnya gimana ya? Ya takut. Kalau dibilang takut ya takut. Kalau enggak ya. Kita Kenapa? pasrah. Saya udah pasrah. Kita sudah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itulah. Pokoknya pasrah. Ya karena rasa gembira itu mau ke tanah suci itu, jadi ya kita misalkan kita diambil sama Allah kan kita jalan. Niatnya udah baik. Ya. Jadi ya gitu sahabat. Pertama kali naik pesawat ke luar negeri, ke tanah suci 11 jam langsung turbulensi. Mau nggak mau yang ada cuman pasrah. Ya mau dipanggil Allah ya wis. Silahkan, meskipun tanggung jawab masih banyak. Jadi gitu sahabat ya. Malah nggak jadi umroh, malah menghadap duluan kan malah repot. Tapi ternyata alhamdulillah sampai di Jeddah selamat ya. Selamat, tidak ada halangan satu apapun meskipun terjadi turbulensi di jalan ya. Selamat sampai di tanah suci dan bisa menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah kembali ke tanah suci juga dengan selamat. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang pertama, di saat pertama kali datang ke tanah suci itu yang kita injakan itu Madinah atau Makkah kemarin ya? Madinah. Ke Madinah dulu ya. Nah itu kita di Madinah selama 3 hari. 3 hari di Madinah. Nah itu kan alhamdulillah kita langsung sholat subuh pertama di Nabawi. Masjid Nabawi. Alhamdulillah itu kalau saya sendiri merasakan menginjak, jangankan ke masjid, itu kalau saya itu baru menginjak halaman Lapangan Jeddah. Nabawi aja itu udah Sudah menangis. rasanya ya Allah, ternyata bukan hanya lihat di Google, tapi ternyata kita langsung menjadi. Kalau dari Bapak Ibu pripun? Jadi masuk ke area kompleks Masjid Nabawi itu pripun? Di Madinah dulu. Ya kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri gimana ya? Perasaan baru masuk aja itu udah merasakan suatu ibadah yang benar-benar nikmat. Meskipun sama-sama ibadah juga di tanah suci ya. Meskipun sama-sama ibadah, tapi kalau dirasakan memang beda, Mas Faisal pripun? Kalau di Nabawi di Masjid Madinah itu. Ya perasaan saya seperti mimpi. Seperti mimpi, tiba-tiba udah sampai di Masjid Nabawi. Padahal itu adalah masjid yang tempat makamnya baginda Rasulullah. Buat ini pripun? Ini kalau di sana itu, oh ya sebenarnya kan di rumah sama-sama sholat ya Bu ya. Tapi kesannya di sana itu yang bikin beda apa sih Bu di Nabawi itu? Di sana itu kesan saya bisa sholat di sana itu dekat dengan makam baginda Nabi. Jadi hatinya itu tentrem, ayem. Ya di Masjid Nabawi itu tempatnya nyaman, orang-orangnya ramah. Jadi di Nabawi ini sebenarnya sahabat ini kita alhamdulillah hotelnya juga tidak berjauhan ya dari Masjid Nabawi, dari kompleks Masjid Nabawi ini tidak jauh, mungkin jalan 5 menitan ya, jalan kaki 5 menit itu Masya Allah. Jadi sholat zuhur itu misal jam 12, kita mau nggak mau jam 11 itu juga sudah harus berangkat. Karena apa? Kalau jam 12 azan, kita jam setengah 12 baru berangkat dari hotel. Bukan jaminan itu kita nggak mungkin dapat di dalam masjid, nggak mungkin. Pasti sholatnya di luar masjid. Maka dari itu kan, kalau pengalaman dari Bapak Ibu kemarin itu, sholat jam 10 minimal 1 jam kita sudah harus ada di dalam masjid. Gitu nggak Bapak Ibu ya? Ya. Tapi sebenarnya apa yang kita kerjakan di sana itu kan tidak lepas dari yang namanya ibadah. Nah, sebenarnya apa sih keinginan kita, apa sih sebenarnya doa-doa kita selama ada di Masjid Nabawi, selama itu sebelum sholat ataupun setelah sholat? Apa ya Bapak Ibu? Monggo. Kalau dari saya, memang saya itu mempunyai doa besar, yaitu karena saya itu belum mempunyai keturunan, pernikahan selama 5 tahun, dan saya ingin mempunyai keturunan, ya doa yang paling saya ini kan ya doa ingin mempunyai keturunan. Masya Allah. Dan alhamdulillah niku setelah pulang dari umroh 3 minggu saya ingat
itu diberitahu sama istri dan disurprise bahwa mendapat kabar sudah hamil dan garis 2. Alhamdulillah. Kalau saya berdoanya punya niat untuk berangkat lagi ke Tanah Suci bersama keluarga. Karena kemarin baru sendiri ya, bersama keluarga. Alhamdulillah sekali doa saya dikabulkan. Tahun 2024 bisa berangkat kembali bersama keluarga. Alhamdulillah. Jadi ternyata Ibu Patmini kemarin sudah berangkat lagi ya. Jadi Bu Patmini sendiri itu di 2023 itu ternyata kemarin adalah magnet, menjadi setrumnya untuk Bu Patmini untuk pertama kali, karena kalau hanya dari foto-foto Bu Patmini belum begitu merasakan. Terus akhirnya Bu Patmini itu 2023 berangkat sendiri. Oh, ternyata atmosfernya seperti ini. Apa sih yang bisa diceritakan di satu momen di Madinah ini, yaitu di saat kita berkunjung ke Raudhah ini? Gimana? Perjuangan ini. Raudhah ini. Raudhah itu luar biasa. Kita harus antri. Ya. Dan waktu itu sempat batal ya Pak. Sempat batal diundur, besoknya lagi baru bisa. Jadi ternyata kita udah ada jadwal ke Raudhah, harus di cancel, ditunda ke besoknya lagi. Gitu. Kalau buat Mini Griwon? Kalau pengalaman saya waktu masuk Raudhah itu antrinya lama, terus disuruh-suruh, didorong-dorong itu, alhamdulillah itu bisa dapat tempat di depan. Sampai didorong-dorong juga bisa. Jadi saking ramenya, berebutnya. Bisa sholat 2 rakaat di situ. Habis itu ya sudah, kita berdoa sambil menangis. Habis itu terus keluar. Ternyata ini di sini ini nggak ada yang nggak menangis, sahabat. Jadi semua ini saat ibadah di Tanah Suci, khususnya di Madinah, di Kompleks Nabawi ini semua menangis. Jadi sebelum kita ke Mekah ya, ternyata di Masjid Nabawi ini atmosfernya itu sangat terasa sekali. Karena meskipun ini bukan Mekah ya, belum ada Ka'bahnya, tapi ini adalah tanah di mana baginda Rasul dimakamkan di Tanah Nabawi ini. Gitu. Jadi kita di sana 3 hari ya. Setelah 3 hari kita langsung bertolak ke Mekah. Kita di sini akan sedikit bercerita tentang perjalanan kita atau cerita kita di Kota Mekah. Nah, kalau saya pribadi, sejujurnya sebelum saya bertanya ke Bapak Ibu ya, saya melihat Ka'bah ini alhamdulillah dengan segala lumpur dosa saya, ternyata Allah masih mengizinkan saya untuk melihat Ka'bah. Itu pengalaman yang sangat berharga. Alhamdulillah saya bisa bersimpuh di depan Ka'bah. Ternyata ini adalah kiblat dari seluruh umat muslim di dunia, dan saya bisa berdiri di depan Ka'bah ini. Kalau dari Bapak Ibu, pripun? Dari Mas Faisal, Pak Sufyan, ataupun Bu Patmini, pertama kali langsung melihat Ka'bah? Perasaan pertama kali melihat Ka'bah itu hati ini udah bergetar. Alhamdulillah. Bergetar perasaan, campur aduk ya syukur ya bangga. Kemudian kita langsung melaksanakan salah satu rukun dari umrah, yaitu tawaf. Iya. Alhamdulillah sih, langsung tawaf di malam hari juga itu. Iya. Dari Pak Sufianto gimana ini tengah malam langsung menginjakan kaki di kompleks Ka'bahnya? Gimana Pak Sufyan? Dari Bu Patmi pripun? Kalau saya melihat pertama kali melihat Ka'bah itu, Masya Allah, pokoknya luar biasa. Saya langsung menangis, tidak percaya saya bisa tiba di Mekah. Sebenarnya selama perjalanan umroh ini, kesan kita selama di sana sebenarnya apa? Kalau saya pribadi, tujuan kita di saat melihat Ka'bah adalah saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya akan lebih baik dari hari ini. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi memperbaiki diri dari yang kemarin. Nah, kalau dari saya pribadi itu, mungkin dari Bapak Ibu, kalau dari Bu Patmini dulu. Kalau
Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik, bisa pokoknya yang terbaik. Dan pasti berguna untuk keluarga dan semua orang yang di sekitar. Kalau dari Mas Faisal, ya meskipun sebenarnya saya yakin kalau Mas Faisal sendiri tadi bercerita doa di Nabawi ya. Nah, pas di Mekah ini sebenarnya yang bisa disimpulkan dari Mas Faisal sendiri apa? Meskipun sudah ibadah tawaf dan juga sa'i Mas Faisal. Ya di sana ya kami saya berdoa ya semoga sama seperti Mas Andri, jadi meningkatkan kualitas sepeda kita lebih baik dari kemarin. Ya. Dan tidak lupa juga niat besar saya bahwa saya di sini juga ingin berdoa tadi dikabulkan. Ya. Ya. Oke, jadi sedikit cerita dari kita ya sahabat ya. Selama perjalanan umroh di sana itu 3 hari di Madinah, dan 4 hari di Mekah. Nah, oke. Mungkin sedikit banyak kita sudah bercerita ya perjalanan kita. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua pesan dan kesan sama kita umroh. Jadi pesannya gimana, terus kesan setelah dari sana itu gimana, dan juga saya nyuwun dari Bapak Ibu bercerita selama di sana. Dari Bu Fatmini dulu, pesan dan kesan ataupun singkat cerita selama di Mekah atau Madinah, Bu. Cerita saya, ada salah satu teman saya yang kehilangan uang waktu itu. Kehilangan uang juga ya? Iya. Berapa itu kemarin, Bu? Kurang lebih ya 3 juta. Jadi ada salah satu jamaah yang kehilangan uang, 1 dompet ya Bu ya? Iya. Dompetnya itu hilang sama perjalanan, itu 3 juta, kalau dirupiahkan 3 juta ya. Tapi ya tidak apa ya Bu ya, kita berkeyakinan insya Allah 3 juta itu akan digantikan berlipat. Lalu selain cerita itu apa lagi? Dan selain cerita itu yang lucunya, terus saya kembali ke hotel itu, saya kan mencari uang saya. Duh, kok uang saya nggak ada, semua mencari sekamar toh. Lah bareng dicari-cari kok nggak ada, kok ikut hilang gitu toh. Lah ternyata itu saya selipkan di dalam tas yang ada selitingnya di dalam itu. Jadi itu menjadi pengalaman yang lucu. Semua takut. Jadi ternyata emang ya karena ibu-ibu ya. Jadi ada satu teman yang kehilangan uang, makanya teman-teman yang lain ini juga ikut mencari uangnya. Jadi takut kalau memang, karena ya namanya juga di tanah suci, kalau tidak intinya nggak punya bekal yang tambahan kan pasti itu akan menjadi ketakutan sendiri. Kalau kesannya berapa Bu? Kalau kesan saya, semoga teman-teman semua yang menonton ini nanti akan dipanggil Allah untuk pergi ke tanah suci dengan jalan apapun. Ya, kesannya memang kita semua berdoa, jangan hanya kita sendiri. Ada teman-temannya ataupun sahabat yang lain yang juga ikut menyusul ke tanah suci. Kalau dari Mas Faisal, kesan tadi berapa? Kalau dari saya, waktu di Madinah Mekah itu saya nggak doyan makanannya di sana. Nggak doyan semua Nah, di sana nggak doyan. Ternyata Nggak makan. Nah, ternyata Tapi saya itu makan cuma beli pop mie ya. Pop mie, tapi minum air zam-zam itu sudah kenyang, terus tidak merasa lapar ataupun lemas atau gimana, tidak. Jadi ikut ibadah-ibadah biasa itu juga masih segar. Jadi ada yang ada yang unik juga ternyata sahabat. Jadi kalau dari Bu Fatmini dan Pak Sofyan ini hanya bercerita tentang pengalaman ya intinya spiritual, ternyata dari Mas Faisal ini ada yang unik. 9 hari di sana itu ternyata nggak doyan makan, nggak cocok sama makannya di sana sahabat. Ya alhamdulillah ketemu sama pop mie. Selain pop mie yang ada di Indonesia, ternyata di Arab juga ada pop mie. Nah, Mas Faisal ketulung itu. Ya kalau nggak ada pop mie ya nggak tahu, mungkin ya cuma makan roti terus. Habis ketemu pop mie. Tapi lebih alhamdulillah lagi dan lebih bersyukur 9 hari nggak makan di sana, ternyata hadiahnya sampai di rumah punya momongan. Masya Allah sekali. Oke, begitu sahabat cahaya.
informasi dan inspirasi yang bisa kita berikan tentang perjalanan umroh dari teman-teman mitra garmen kita. Nah, ini adalah mitra garmen yang berkesempatan berangkat umroh ke Tanah Suci lewat jalur program dari Regasport. Alhamdulillah ini ternyata berkesan sekali. Ada kesan dan pesan yang sampai hari ini masih alhamdulillah beliau-beliau ini ingat, alhamdulillah beliau-beliau ini ceritakan, ternyata beliau-beliau ini tidak lupa apa yang mereka dapatkan selama di Tanah Suci. Itu semua. Intinya dari kami sangat berterima kasih atas kesempatan kita ya berangkat ke Tanah Suci, dan kita berdoa semoga semua sahabat-sahabat Cahaya bisa segera berangkat umroh ke Tanah Suci, entah dari jalur manapun, entah dari jalan manapun, yang itu pastinya dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya tutup di channel 3 Cahaya di konten kali ini. Saya Abi Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.